Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengertian limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contohnya ada daun, kertas, kain perca, dan plastik. Kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada kerajinan dari limbah kulit jagung, yang kedua ada kerajinan dari limbah daun pelepah pisang, yang ketiga ada kerajinan dari limbah plastik, yang keempat ada kerajinan dari limbah kertas, yang kelima ada kerajinan dari limbah kain perca, yang keenam ada kerajinan limbah keramik, yang ketujuh ada kerajinan limbah sisik ikan, dan yang kedelapan ada kerajinan limbah kardus. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala sesuatu bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Teknik pembuatan kerajinan bahan limbah. Yang pertama ada teknik membentuk, yang kedua ada teknik menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk pembuatan benda kerajinan dari bahan limbah organik maupun anorganik dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga ada teknik sobek, dapat digunakan untuk membuat kerajinan dari limbah kertas dan kain perca. Yang keempat ada teknik lipat. Teknik ini dapat digunakan untuk membuat kerajinan dari limbah kertas. Yang kelima ada teknik bubur, dapat digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan limbah kertas. Yang keenam ada teknik menjahit, merupakan proses dalam menyatukan bagian-bagian kain atau bahan lain yang telah digunting berdasarkan pola. Dan yang ketujuh ada teknik memotong. Teknik ini bisa digunakan untuk membuat benda kerajinan dari bahan limbah organik maupun anorganik. Potensi kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada daerah pesisir pantai atau laut, seperti sisik ikan dan daun kelapa. Yang kedua ada di daerah pegunungan, seperti salak, kulit, dan pete. Yang ketiga ada daerah pertanian, seperti jerami padi, kulit jagung, daun singkong. Yang keempat ada daerah perkotaan, seperti kertas, kardus, serbuk gergaji, plastik, dan mika. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada pemilahan bahan limbah, yang kedua ada pembersihan limbah, yang ketiga ada pengeringan, yang keempat ada pewarnaan, yang kelima ada pengeringan setelah pewarnaan, dan yang keenam ada finishing. Tahapan proses penciptaan karya kerajinan yang baik dan berkualitas. Yang pertama, menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Yang kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa dan menentukan sebuah karya terbaik. Yang keempat, menyiapkan bahan dan alat. Yang kelima, membuat karya kerajinan. Dan yang keenam, mengevaluasi karya. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.